Sahabat Budaya, kembali lagi di podcast Kata Budaya Kata Siapa, Siniar Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek. Bersama saya, Clara Tina, podcaster hari ini yang akan menemani sahabat budaya di rumah untuk berbincang-bincang singkat dengan tamu spesial kita hari ini. Nah, mungkin Bapak bisa silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Raka Purwantara dari Bali, Kota Denpasar sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Oke, baik Pak. Nah, sekarang ini kan sedang berlangsung ya sidang WBTB. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak terhadap sidang WBTB sejauh ini? Jadi kami dari Provinsi Bali, Kota Denpasar khususnya mengapresiasi yang setinggi-tingginya dari Direktorat Perlindungan Kebudayaan yang telah rutin setiap tahun menyelenggarakan sidang WBTB ini, karena bagaimanapun juga pelestarian budaya, keanekaragaman budaya yang kita miliki itu patut kita jaga kelestarian dan keberlangsungannya. Di dalam sidang ini karya budaya apa aja yang Bapak bawa ke sidang WBTB? Untuk Provinsi Bali pada sidang kali ini mengusulkan 19 warisan budaya tak benda, dan kami dari Kota Denpasar mengusulkan 2 karya warisan budaya tak benda. Mungkin boleh Bapak sebutkan 19 dari karya budaya tersebut? Kalau 19-nya saya sebutkan satu persatu, di antaranya ya. Iya, Di antaranya ada tradisi ngaben, ada perayaan ritual nyepi, ada ritusnya, ada juga kuliner Bali, jukut gondo Bali, ada loloh cencem dari Bangli, ada juga fashion, kain tenun rangrang dari Nusa Penida, ada kain tenun cak-cak dari Jembrana, ada juga ritual pementasan, ada tari baris kekupu, ada juga tari yang ini saya sebutkan juga tari baris gede Karangasem, dan satu lagi ada pementasan sapi gerumbungan Singaraja, dan yang terakhir kami dari Denpasar mengusulkan karya lukisan seni I Gusti Made Deblok. Mungkin saya tertarik nih Pak sama tari baris kekupu. Mungkin Bapak boleh jelaskan ke sahabat budaya di rumah, tari baris kekupu itu ada filosofinya nggak ya? Oh iya, tari baris kekupu ini kami usulkan untuk bisa ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, karena itu hasil inisiasi pendekatan kami kepada Sulingih, artinya kalau orang suci yang ada di Kota Denpasar. Tarian ini merupakan ritual rangkaian kegiatan ngaben di Bali. Jadi kalau memang ada kegiatan ngaben, prosesi ngaben itu nanti akan ada tarian baris kekupu ini mengawali ritual ngaben tersebut. Baris kekupu ini diciptakan oleh seniman Wayan Rini sekitar tahun 1930-an. Tarian baris ini sempat tidur lama, akhirnya direkonstruksi 5 tahun terakhir untuk bisa ditampilkan kembali pada ajang-ajang kesenian yang ada di Kota Denpasar, khususnya di Pesta Kesenian Bali juga sudah kita sempat rekonstruksi kembali kesenian tersebut, dan mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat di Denpasar khususnya, karena tarian tersebut sudah lama mereka tidak saksikan pementasannya. Jadi jadi hanya generasi tertentu yang bisa dulu menyaksikan tarian baris kekupu ini. Jadi sekarang dengan direkonstruksi kembali baris kekupu ini, kita berharap nanti anak-anak muda sekarang bisa menyaksikan langsung warisan budaya dari nenek moyangnya yang begitu tinggi nilai seninya. Kira-kira apa sih Pak yang membuat tari baris kekupu ini sempat tidur di zaman dahulu? Tari baris kekupu ini memang di zaman tahun 30-an itu memang keberadaannya memang sangat jarang dipentaskan, karena prosesi ngaben yang dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya tidak seperti sekarang. Jadi ritual ngaben itu mungkin bisa sangat jarang kita bisa lihat, tidak seperti di zaman sekarang, mungkin bisa setahun sekali, bahkan mungkin 3 tahun sekali baru mereka bisa menyaksikan ngaben dengan karya yang begitu besar, sehingga berdampak juga terhadap keberadaan tari baris kekupu ini yang jarang dipentaskan, jarang ditampilkan, sehingga regenerasi dari penari-penari tersebut berjalan lambat gitu. Berarti pasti masyarakat sekarang antusias banget ya Pak? Iya. Bisa melihat langsung lagi tari baris kekupu. Iya, jadi mereka
masyarakat di Bali dan di Kota Denpasar tahun 2020 kemarin sudah sempat menyaksikan kembali hasil rekonstruksi ulang tari baris kekupu pada ajang Pesta Kesenian Bali tahun 2019. Nah, setelah sidang ini dan ditetapkannya tari baris kekupu jadi WBTB, Pak, kira-kira apa rencana ke depan yang ingin Bapak lakukan terhadap tari baris kekupu ini? Tentu merupakan suatu kebanggaan bagi kita di Kota Denpasar, pemerintah Kota Denpasar, jika nanti dari pemerintah pusat bisa menetapkan tari baris kekupu sebagai warisan budaya tak benda. Jadi kewajiban kami dari pemerintah melestarikan keberlanjutannya, bagaimana tarian baris kekupu ini tidak punah. Sanggar-sanggar yang ada di Denpasar, batu event-event yang berkaitan dengan agenda di pemerintahan, kita beri kesempatan kepada seniman-seniman tari untuk menampilkan karya baris kekupu ini secara rutin. Seperti itu, sehingga bisa betul-betul lestari dan berkesinambungan. Kira-kira ada nggak sih Pak pesan dan harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Dikjanbud, dan Kemendikbudristek? Jadi harapan kami kepada Kementerian Mendikbudristek, khususnya di bidang perlindungan kebudayaan, jadi warisan-warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan oleh pemerintah, nanti tentu bagaimana kita bisa merawat dengan supporting pendanaan. Jadi kolaborasi dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah, bisa menjaga keberadaan warisan budaya tak benda ini lewat pembinaan-pembinaan maupun pendanaan-pendanaan yang dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Kira-kira ada nggak sih Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan ke anak muda dalam mengikuti perlindungan kebudayaan? Ya, khusus buat anak muda, tentu sebagaimana Trisakti Bung Karno yang ketiga. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus berkepribadian dalam kebudayaan kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa menjaga kebudayaan-kebudayaan dari warisan dari leluhur nenek moyang kita bisa tetap terjaga, lestari keberadaannya, dan kita bisa menjadikan budaya kearifan lokal itu sebagai penggerak ekonomi budaya. Jadi kami harapkan anak muda mencintai kebudayaannya dan menjaga, merawat apa yang sudah menjadi warisan nenek moyang dimanapun itu berada di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih banyak ya Pak Rakal untuk waktu dan kesempatannya untuk hadir di podcast hari ini. Nah, sahabat budaya, sekian dari bincang-bincang singkat di siang hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube di @budayasaya, YouTube Perlindungan Kebudayaan, serta Facebook, Instagram, Twitter di @lindungibudaya. Yuk kita sama-sama kunjungi, lindungi, dan lestarikan warisan budaya Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.